Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran berikut ini tentang kitab Fikih Muyassar ini ya. Yang sebelumnya kita sudah melalui yang pertama itu kitab Taharah, kemudian kitab Salat, kemudian kitab Zakat ya. Yang keempat adalah kitab puasa atau syam ya. Yang ini yang akan kita jelaskan di pelajaran hari ini. Bab pertama pengantar tentang puasa atau syam. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu definisi puasa dan rukun-rukunnya. Puasa atau syam secara bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Sedangkan secara syariat adalah menahan diri dari makan, minum, dan pembatal-pembatal lainnya disertai dengan niat. Sejak dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Kemudian rukun-rukun puasa. Dari definisi puasa secara istilah, tampaknya bahwa puasa memiliki dua rukun dasar, yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan sejak dari terbit fajar shadiq ya, fajar shadiq ya, sampai terbenamnya matahari. Dalil rukun ini adalah firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fal ana basiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmu siyama ilal lail. Ya. Ini dalilnya Al-Quran. Artinya, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagi kalian. Makan dan minumlah sehingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar ya. Fajar itu terlihat ya, benang hitam dan putih. Artinya sudah muncul fajar shadiq namanya. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam hari atau matahari terbenam ya. Yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah putihnya siang dan gelapnya malam. Nah, itu ya. Benang putih itu maksudnya siang, benang hitam itu maksudnya malam. Yang kedua, niat, yaitu orang yang berpuasa bersengaja menahan diri dari segala hal yang membatalkan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dengan niat ini akan
pisahkan antara perbuatan yang tujuannya adalah ibadah dengan perbuatan yang bukan ibadah. Dengan niat akan terbedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sehingga orang yang berpuasa dapat memaksudkan puasanya, ya, baik puasa Ramadan atau puasa-puasa lainnya. Seperti puasa sunnah misalnya ya, ada diniatkan di dalam hati. Dalil rukun ini adalah sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niat wa innama likullim ri'im manawa. Ya. Sesungguhnya amal-amal itu hanya tergantung dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya seorang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Ya. Ini dalilnya muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih itu artinya kesepakatan antara Bukhari dan Muslim. Ya, itu yang pertama tadi ya, rukunnya. Sekarang bagian yang kedua, hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan puasa Ramadan dan menjadikannya sebagai salah satu rukun Islam yang 5, sebagaimana dalam firman-Nya berikut ini ya. A'udzubillahi syamiul alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-Baqarah ayatnya 183. Dan firman Allah yang lain dalam surah Al-Baqarah juga 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahru Ramadan allazi anzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ya. Karena itu barang siapa di antara kalian ada di bulan itu di negeri tempat tinggalnya, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi puasa di tempat di mana dia tinggal. Misalnya kita di Indonesia. Tapi kalau dasar kita di Mekah, ya kita ngikutin Mekah. Atau di negara lain, ya kita ikutin negara lain. Ya. Pada saat kita tinggal di situ. Dan kalau puasa Ramadan hukumnya wajib. Ya. Kalau kita nggak puasa, bayar hutang. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wassaumi Ramadan wa haji baitillahi man istata'a ilaihi sabila. Artinya Islam itu dibangun di atas 5 dasar atau 5 pilar ya. Pertama itu bersaksi bahwa tiada ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang ketiga mendirikan sholat. Ya. Yang keempat menunaikan zakat. Ya. Yang kelima puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Ya. Bagi siapa yang mampu
mengadakan perjalanan ke sana. Dalilnya juga muttafaqun alaih, ya. Di 5 dasar ya, atau 5 pilar Islam itu tegak ya. Pertama itu tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, diibadahi ya. Makanya dalam Al-Fatihah kita berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Aku beribadah kepadamu dan mohon pertolongan juga kepadamu. Kemudian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian itu dirikan sholat. Lalu selanjutnya menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma, anna Rabiyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'irar ra'si faqal ya Rasulullah akhbirni maza faridallahu alayya min siyam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahra ramadana. Qala alayya ghairuhu. Qala la ila antatawwa asyai'a. Bahwa seorang laki-laki Badui dalam keadaan rambut kusut datang kepada Rasulullah SAW. Seraya dia berkata, wahai Rasulullah, berikanlah padaku apa yang Allah wajibkan atasku terkait dengan puasa. Beliau menjawab, bulan Ramadan. Dia bertanya, apakah ada kewajiban yang lain atasku? Beliau menjawab, tidak, kecuali bila engkau mau menambah puasa sunnah secara sukarela. Ya, dalilnya muttafaqun alaih. Jadi yang wajib Ramadan puasa. Ya. Ditanya, adakah ada lagi? Tidak ada, kecuali kamu mau menambah hal-hal yang dicintai Allah, ya, yaitu yang sunnah-sunnah. Sungguh umat Islam telah berijma atas diwajibkannya puasa Ramadan, bahwa ia termasuk salah satu rukun Islam yang diketahui dalam Islam secara pasti, dan barang siapa mengingkarinya maka dia kafir, yaitu murtad dari Islam ya, kalau dia sudah Islam ya. Dengan demikian maka kewajiban puasa Ramadan menjadi tetap berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma kaum muslimin telah sepakat menyatakan kafir atas orang yang mengingkarinya. Hati-hati ya, apalagi buat bercanda ya. Bagian yang ketiga, macam-macam puasa. Puasa terbagi menjadi 2 ya, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib terbagi menjadi 3, puasa Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar. Itu wajib ini. Kafarat itu bayar hutang ya, bayar denda istilahnya. Kemudian nazar juga wajib ya, kalau kita mau puasa nazar, kalau kita begini saya mau puasa, itu wajib dibayar. Gitu. Makanya Nabi melarang ya, bukan melarang artinya jangan ditekankan kita itu mau apa-apa nazar puasa gitu, karena kalau nggak sanggup nanti kita suruh bayar ya, karena itu wajib. Jadi orang yang pelit itu katanya orang yang bersedekah bila dapat rezeki saya mau sedekah, itu nazar, begitu dapat dia lupa ya. Pembahasan ini hanya terbatas pada puasa Ramadan dan puasa sunnah. Adapun puasa lainnya maka akan hadir di tempatnya insya Allah. Jadi kitab ini atau bab ini hanya membahas puasa sunnah dan puasa Ramadan ya. Puasa yang
nazar segala macam itu ya, nanti ada kitab tersendiri. Bagian yang keempat, keutamaan puasa bulan Ramadan dan hikmah disyariatkannya. Keutamaan puasa Ramadan ya, dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya barang siapa melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar karena dasar iman dan berharap pahala kepada Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena dasar iman dan berharap pahala kepada Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Yang sholat malam ya juga diampuni dosa yang lalu, puasa Ramadan juga diampuni dosa yang lalu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 1901 dan Muslim 760. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "As-shalawatul khamsu wal humu'atu ilal jumu'ah ya, wa ramadana ilal ramadan mukaffiratun lima bainahunna izaj tunibatil kabair." Ini sholat 5 waktu ya, dari Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah pelebur dosa diantaranya selama dosa-dosa besar dihindari. Ya, jadi pelebur dosa kecil ya, seperti kita sholat 5 waktu, sholat Jumat ya. Puasa juga umroh ya, pelebur dosa-dosa kecil tentunya. Dosa-dosa besar tidak bisa dilebur dengan ini, dengan tobat. Kalau dosa-dosa besar ya harus tobat dan sebenarnya tobat itu meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah ya, kita keluar dari situ, kita tobat, kemudian kita melakukan hal-hal yang diridhoi Allah ya, benar-benar tobat itu namanya. Kalau tobat cuma tidak melakukan itu lagi tapi tidak berbuat amal yang baik ya, belajar dengan ilmu yang baik ya, bukan tobat namanya, nanti balik lagi dia. Inilah beberapa hadis sahih yang berkenaan dengan keutamaan puasa bulan Ramadan dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaannya. Nah, sekilas hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa Ramadan karena hikmah-hikmah yang bermacam-macam dan faedah-faedah yang banyak. Di antaranya adalah yang pertama itu menyucikan jiwa, membersihkan dan membasuhnya dari sifat-sifat buruk dan akhlak-akhlak tercela. Karena puasa mempersempit jalan setan pada tubuh manusia. Jadi tidak bisa masuk setan ya, kalau kita puasa dengan niat karena Allah. 2. Di dalam puasa terkandung sikap zuhud terhadap dunia dan godaan-godaannya serta mendorong untuk cinta kepada akhirat dan kenikmatannya ya. Kenikmatan akhirat maksudnya ya. 3. Puasa menggugah sifat empati kepada fakir miskin, merasakan penderitaan mereka karena orang-orang yang berpuasa merasakan penderitaan rasa lapar dan haus. Ya, jadi kita tahu orang miskin itu kalau nggak makan begini rasanya, lapar, haus. Jadi kita berempati ya.
dengan puasa itu. Itulah manfaatnya ya. Dan masih banyak lagi ya hikmah-hikmah yang agung dan faedah-faedah yang banyak. Itu bagian yang keempat ya. Bagian yang kelima sekarang, syarat wajib puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib atas siapa yang memenuhi syarat-syarat berikut. Yang ya, diantaranya adalah Islam. Ya. Sehingga puasa tidak wajib dan tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Karena puasa adalah ibadah dan ibadah itu tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Lalu bila orang kafir itu masuk Islam, maka dia tidak wajib mengkodok puasa yang dilewatkannya selama kekafirannya. Dia hanya berlaku untuk orang Islam, ya. Orang kafir nggak berlaku, kecuali kalau dia taubat masuk Islam, bersyahadat, ya, berikrar, kemudian meninggalkan kekafirannya, kemudian dia bersyahadat, ya, baru dia wajib berpuasa. Ya. Itu. Kalau dia orang kafir setelah masuk Islam, jadi semua dosa-dosa dia yang lalu yang pada saat dia kafir itu terhapus semua. Iya. Bahkan kalau dia meninggal pada saat dia bersyahadat, surga dia tempatnya. Karena justru perbuatan-perbuatan buruk dia bisa dijadikan Allah jadi perbuatan yang baik. Gitu. Ya. Sedangkan perbuatan buruk itu dihapus semua sama Allah. Gitu. Itu kekafiran dia ya. Karena dia sudah taubat ya, masuk Islam. Syarat yang pertama. Yang kedua, baligh ya, sehingga puasa tidak wajib atas orang yang belum mencapai umur dewasa berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasatin. Pena diangkat dari 3 orang ya. Itu. Pertama itu orang yang belum baligh, orang gila ya. Orang kafir. Lalu Nabi SAW menyebutkan di antara mereka yaitu anak-anak sampai dia dewasa. Akan tetapi bila anak yang belum balik berpuasa maka puasanya sah. Bila dia sudah mumayyiz atau anak yang telah bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya. Walinya patut mendorongnya berpuasa untuk membuatnya terbiasa dan gemar melakukannya. Yang tahap belajar ya, tapi sah puasanya dia. Yang ketiga berakal, artinya orang gila nggak berhak dia berpuasa, ya. Sehingga puasa tidak wajib atas orang gila ya dan orang-orang lemah akal berdasarkan sabda Nabi SAW. Ya. Rofi'al qalamu an salasah tadi itu ya, karena itu diangkat dari 3 orang tersebut. Lalu Nabi SAW menyebutkan di antara mereka yaitu orang gila sehingga dia sembuh. Ya. 4. Sehat. Tidak sakit ya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya juga ya. Maka barang siapa sakit dan tidak mampu berpuasa maka dia tidak wajib berpuasa. Bila orang sakit tetap berpuasa maka puasanya tetap sah berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala berikut. Ya. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Artinya dia membayar di hari-hari yang lain ya. Tuh. Safar pun juga sebenarnya boleh ya, tidak puasa. Tapi nanti dibayar ya. Yang kelima, iqamah atau bermukim. Sehingga puasa tidak wajib atas musafir. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 185 ini ya.
Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan ya pada hari yang lain. Seandainya musafir tetap berpuasa, maka puasanya sah dan wajib baginya mengqadha puasa sejumlah hari-hari tidak berpuasa selama safar tersebut. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Sehingga wanita haid dan nifas tidak wajib berpuasa, bahkan haram berpuasa atas keduanya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa iza lam tusolli walam tasum fazalika min nuqsani diniha." Bukankah bila seorang wanita mengalami haid tidak sholat dan tidak berpuasa, itulah diantara kekurangan agamanya. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari nomor 304. Keduanya wajib mengqadha puasa berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, orang haid, orang nifas ya, wajib dia mengqadha. Atau kalau nggak mampu, ya boleh ya fidyah ya, sebanyak berapa puasa yang dia tinggalkan ya. Dihitung dari makannya dia berapa seharinya. Kalau 20.000 kali 30 ya kurang lebih 600.000. Diserahkan kepada fakir miskin. Keduanya wajib mengqadha puasa berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna zalika fanu maru biqada isam wala nu maru biqada is-shalah. Dahulu kami biasa mengalami haid, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi puasa wajib diqadha ya. Kalau nggak mampu dibayar fidyah. Kalau salat nggak perlu diqadha. Ya. Bagian yang keenam, penetapan masuk bulan Ramadan dan berakhirnya. Masuknya bulan Ramadan ditetapkan dengan ru'yah al-hilal, melihat bulan sabit oleh orang muslim sendiri atau kesaksian orang lain atau berita tentang itu. Lalu bila seorang muslim adil atau soleh ya, bersaksi bahwa dia melihat hilal Ramadan, maka bulan Ramadan ditetapkan masuk dengan kesaksian ini berdasarkan firman Allah berikut ini ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Karena itu barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya pada bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu juga ya. Pada hari itu juga. Ya. Dalil yang lain sabda Nabi SAW, iza ru'aitumuhu fasumu. Bila kalian melihatnya maka berpuasalah. Jadi satu orang aja cukup sebenarnya, orang yang adil ya. Tidak perlu harus banyak orang yang melihat menyaksikan itu. Dan berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, akhbaratun nabiyya sallallahu alaihi wasallam biru yati Ramadana fasamahu wa amaronna sabisiyamihi. Aku mengabarkan kepada Nabi SAW tentang kabar bahwa kami melihat hilal Ramadan, maka beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa.
Ya, diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2342 dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak bab 1 halaman 423 dan beliau mensyahihkannya. Bila hilal belum dapat dilihat atau belum ada orang muslim yang adil yang menyaksikan, maka wajib menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari, dan masuknya bulan Ramadan tidak ditetapkan dengan selain dua perkara di atas, ya, yaitu ru'yah dan hilal, atau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari berdasarkan sabda Nabi berikut ini. Jadi menetapkannya dengan ru'yah hilal, ya. Dalil berikut ini dari Nabi SAW, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa'in gobi, ya, fa'in gobbiya alaikum fa'akmilu iddatan Sya'ban salasin. Berpuasalah kalian atas dasar melihatnya bulan sabit atau hilal, ya, dan berbukalah atas dasar melihatnya. Lalu bila ia tidak terlihat oleh kalian, maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban 30 hari. Ini muttafaqun alaih, ya. Penetapan akhir bulan Ramadan adalah dengan ru'yah hilal bulan Syawal melalui kesaksian dua muslim yang adil. Lalu bila tidak ada dua muslim yang adil yang bersaksi tentang ru'yah hilal, maka wajib menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Bagian yang ketujuh, waktu niat berpuasa dan hukumnya. Orang yang hendak berpuasa wajib berniat puasa. Niat adalah salah satu rukunnya, sebagaimana telah dijelaskan berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niat wa innama likullim ri'in manawa. Sungguhnya amal-amal itu hanya tergantung dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya seorang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Dan hendaklah dia berniat puasa sejak dari malam itu puasa wajib seperti puasa Ramadan. Kafarat, qada, dan nazar sekalipun sesaat sebelum fajar berdasarkan sabda Nabi. Sama puasa-puasa lain juga begitu, ya, seperti kafarat, qada, atau puasa sunnah, ya. Man lam yubayyitis siyamu qoblal fajri fala siyama lahu. Barang siapa tidak meniatkan puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi niat di malam hari, ya, sebelum fajar, ya. Jadi kalau sudah belum niat, akan dibacanya niatnya setelah fajar, nggak sah, ya. Kecuali dia lupa, kalau sengaja nggak boleh. Makanya niat dari malam sebelum fajar. Maka barang siapa berniat puasa pada siang hari sedangkan dia belum mengkonsumsi apapun, maka puasanya tidak sah. Tuh. Kemudian dia nggak makan, misalnya nggak puasa apa-apa, nggak masuk ke makanan dalam perutnya, kemudian dia baru teringat saya mau puasa, itu ya kemungkinan ya masih dibolehkan kalau dia lupa. Tapi kalau dia sengaja, ntar siang aja dah, saya niatnya saya nggak makan dari fajar nih, itu nggak boleh, kan. Sehingga dia maka puasanya tidak sah kecuali niat untuk berpuasa sunnah.
sehingga dia boleh melaksanakan puasa sunnah dengan niat dari sejak siang hari selama belum makan dan minum apapun berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi kalau puasa sunnah boleh ya niatnya di siang hari karena Nabi pernah melakukan itu. Jika ditanya sama Aisyah, ada makanan nggak ada, ya udah saya puasa. Nah, kayak gitu ya kira-kira. Tapi kalau puasa Ramadan tidak sah ya kalau niatnya siang gitu. Dalilnya ini tadi, dakhala alayyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata yaumi faqal hal indakum min syai'in kulna la qol fa inni izan shaim. Nabi SAW datang mengunjungiku pada suatu hari. Seraya beliau bertanya, apakah kalian memiliki suatu makanan? Kami menjawab tidak. Beliau bersabda, kalau begitu aku puasa. Nah, ini dalilnya ya. Itu diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 733 dan Nasa'i bab 4 halaman 196 dan Ibnu Majah nomor 1700. Ini adalah lafaz An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmizi nomor 583. Ya, sekali lagi kalau puasa sunnah niatnya siang boleh. Asal belum makan dari fajar ya. Ya kalau puasa Ramadan tidak boleh, tidak sah. Harus diniatkan sebelum fajar. Ya. Itu perbedaannya. Dalilnya tadi ya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi mengunjungi rumahnya, dia kata ada makanan, tidak ada. Ya udah kalau itu aku puasa. Adapun puasa wajib maka ia tidak sah. Dengan niat yang dilakukan sejak dari siang hari dan harus niat di malam hari sebelum fajar. Cukup satu niat pada permulaan Ramadan untuk 1 bulan penuh, namun dianjurkan memperbarui niat pada setiap harinya. Jadi kalau puasa Ramadan cukup 1 kali aja kita di awal Ramadannya. Tapi lebih afdol ya, lebih dianjurkan untuk memperbarui niat puasa itu. Tapi tetap juga diniatkan di setiap malamnya sampai selesai Ramadan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kitab ini ya, kitab puasa ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri antum semua ya. Apa yang salah itu datang dari saya sendiri karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya, tentu saja. Apa yang benar itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum ya, dan kita selalu berdoa kepada Allah minta ditambahkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis ya. Allahumma qsim lana min khosyatika mata khulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hamina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina mal la yarhamuna. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.